Seandainya nama Innova itu digunakan manusia, maka bisa jadi kematian terhadap manusia ini lebih dahsyat. Tapi sebenarnya manusia ini dia tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanyalah milik Allah. Ketika ramai-ramainya kasus Pak Ahok, saudara, Allah lah yang memiliki, yang mempunyai semua kekuatan yang ada di dunia ini. Banyak sudah contoh-contoh Titanic yang diheboh-hebohkan luar biasa. Tenggelam juga gara-gara es kecil di tengah lautan. Challenger yang dibilang luar biasa akan menembus bulan, memindahkan manusia di planet Mars, macam-macam diomongkan oleh manusia. Ya, meledak juga. Apalagi Chernobyl. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seharusnya manusia itu berpikir, oh manusia tidak bisa apa-apa. Lihat sumo-sumo yang besar badannya. Pusing, udah, teler sudah. Badannya kena panas, demam menggigil, tidak bisa apa-apa. Presiden kayak dia, jenderal, profesor, kena pusing aja agak keras sedikit, udah. Berkelimpangan dia, gulung-gulung, tidak karuan. Panas badan, batuk yang agak keras sedikit gitu, sampai terkencing-kencing. Ternyata saudara, atau sesak napas. 1975 di napas semenit, belum ada program diploma. 2 menit setengah mati. Program diploma itu ada pada tahun setelah agak enak lagi dia tidak bisa napas, sesak. Jadi akhirnya pakai alat bantu oksigen. Suatu hal yang tidak dapat dibenarkan ya. Macem lah. Tahun 1975 sebagai diplomatik yang bisa kita lihat di tengah kehidupan manusia ini yang menjelaskan, melukiskan bahwa manusia itu persis seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Manusia ini aku ciptakan dalam keadaan lemah tak berdaya, makanya lahirnya satu biara, nggak bisa apa-apa, disusukan oleh ibunya, udah disiapkan oleh Allah air susu hangat, menyehatkan, menggemukkan, membuat lucu lagi. Itu Allah yang punya kerjaan. Yang menciptakan bayi-bayi seluruh alam semesta ya Allah. Tadi ada bayi mati ya itu atas kehendak Allah. Tapi bukan Allah sendiri yang mematikan. Malaikat Israel karena udah diberi tugas yang mencabut nyawa-nyawa manusia dan nyawa binatang adalah malaikat Israel. Jin juga. Bahkan malaikat-malaikat itu nanti dicabut ruhnya, nyawanya oleh malaikat Israel. Nabi-nabi meninggal, Rasul itu mati, kok bisa mati, meninggal dunia itu. Ya karena siapapun yang bisa menemui kematian itu adalah bukan Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak pernah mati. Ngapain mati? Allah yang telah menentukan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu dan apapun yang punya nyawa, namanya nyawa, itu pasti akan menemui kematian. Itu yang harusnya dibicarakan oleh Ibu Hajah Irene ini. Tidak usah bicarakan yang lain-lain tentang ketuhanan Yesus, kapan hari Natal, tidak ada pentingnya, tidak ada gunanya. Karena Anda sudah tinggalkan Katolik atau Nasrani, Allah sebutkan Nasrani. Ya udahlah, ditinggalkan, ibarat membuang benda. Udah tidak usah lagi diingat-ingat. Apalagi dibicarakan dengan orang lain. Wajar kalau orang lain itu akhirnya negur, mencari-cari akhirnya kekurangan Anda. Barang yang sudah dibuang kok Ibu bicarakan lagi itu loh. Ngapain? Nah, kemarin tuh saya buang kue itu busuk. Saya enggak senang, saya ulet tau.
terus baunya. Kalau Anda cerita barang yang sudah busuk, kemudian Anda buang, klaim daripada maka orang tidak senang dengernya itu loh, tidak yang senang. menurut teman-temannya hanya sekolah 6 bulan. Ya. Ayo coba dibuktikan. Dari satu sumber yang saya kutip, Jadi ya, Bu Hajah Irena Handono, saya menasihati, bahwa menjadi saya seorang mendukung suster itu para pendeta harus melewati yang ingatkan para mu'alaf ini jangan segera langsung menjadi ustadz-ustadz atau ustazah-ustazah, pengkhotbah-pengkhotbah, penceramah-penceramah, apalagi yang isinya itu menjelek-jelekkan Injil dan para pemegang Injil, supaya jangan menimbulkan kebencian, kegusaran, ketidaknyamanan bagi orang-orang Nasrani, ketersinggungan hati, persiapan sekolah dan lain sebagainya itu sesuai dengan tradisi daripada ordo. Kemudian membuat sendiri-sendiri. Seperti itu. Tandingan Seperti misalnya ucapan-ucapan untuk melawan, menguliti Anda kesalahan-kesalahan Anda dari yang sekecil-kecilnya sampai mungkin sebesar-besarnya. Seandainya tahu aib Anda mungkin akan dibongkar juga. Tetapi jelas, nah, itu saran dari saya. Sebaiknya dan seharusnya Anda lebih tekuni lagi agama Islam, Al-Quran dan Hadis, dihafalkan, direnungi, ditadaburkan, pikirkan, dicerna, supaya nanti apabila ada orang bertanya atau Anda ingin jelaskan kepada orang-orang di sekitar Anda yang disebut sebagai formasio, yang mungkin bertanya atau memang Anda ingin menyampaikan. Nah, yang disampaikan hanyalah firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan firman-firman Allah yang kedua yang disebut sebagai diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang berbentuk hadis-hadis. Jadi sudah begitu banyak cara Allah untuk menjelaskan siapa diri Allah sebenarnya. Kemudian apa dunia ini, apa kematian, kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh manusia dalam setiap harinya itu sudah dituntunkan oleh Allah, dijelaskan. Selama 24 jam itu dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali itu apa sih? Itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Makanya dalam sebuah ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah aku. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah. Yang namanya manusia dan jin itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Kalau binatang, tumbuh-tumbuhan itu semua taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Kullu lahu qanitun. Semua tunduk, taat, pasrah, patuh kepada Allah. Nah, yang bengel, yang sering menentang, melawan, ingkar, durhaka kepada Allah itu hanyalah jin dan manusia. Makanya dikirimkanlah para nabi dan rasul. Nah, sekarang nabi dan rasul kan sudah nggak ada, meninggal semua. Orang Islam dibebani tugas tanggung jawab mengemban tugas kenabian dan kerasulan ini untuk menyampaikan risalah. Jadi memang tugas dan kewajiban daripada orang Islam ini adalah menyampaikan isi dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Selain dirinya sendiri juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi garusan, kewajiban. Sholat harus dilakukan, puasa, berzakat, baca Quran, baca hadis, berhaji kalau udah cukup uang. Kemudian menolong orang miskin, tidak boleh menghina orang, batin buruk, prasangka buruk aja tidak boleh. Tidak boleh ngomong buruk, ngomonglah yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Ada perintah dari Allah
melalui Nabi Muhammad SAW, kulil haq walau kana muron, sampaikanlah yang benar walaupun itu pahit. Pahit rasanya. Mungkin pas menyampaikan itu dihina-hina, dilawan-lawan, ditolak. Seperti para nabi dulu kan, dilawan-lawan, ditolak, sampai ada yang dibunuh. Orang menyampaikan risalah dari Allah, firman-firman Allah kok dibunuh. Banyak itu nabi-nabi Bani Israel itu yang dibunuh oleh orang-orang Israel. Nah, yang terakhir diutus oleh Allah kepada Bani Israel itu Nabi Isa. Karena banyaknya ngomong, cerewetnya Bani Israel, maka diturunkan oleh Allah Nabi yang tanpa perkawinan, langsung dengan perintah Allah. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa di dalam rahim Maryam. Jadi ini kisah, ini kehidupan perjalanan para nabi dan rasul ini memang ada maksudnya Allah. Kenapa kok tidak melalui pernikahan? Ya karena memang Allah ingin kesaksian dari Bani Israel nih. Apa sekarang setelah dikirimkan nabi dan rasul yang membawa Injil, yang tidak dari hasil pernikahan tuh, apa diomong, dibilang pecinah, tukang sihir lah, macam-macam dibilang, difitnah itu Maria dan Nabi Isa. Akhirnya dikehendaki oleh Allah, Nabi Isa bicara langsung sejak digendong oleh ibunya, menjelaskan bahwa akulah utusan Allah untuk kalian yang akan mengajarkan tentang kehidupan ini. Hanya ikut persiapan untuk masuk. Tapi ya namanya memang Bani Israel sudah tidak mau diikat dengan hukum-hukum Allah, hukum agama, mengikat mereka. Mereka maunya kan bebas seenak-enaknya. Maka akhirnya difitnah, dibilang dengan perkataan-perkataan yang berzina lah Maria. 4 tahun Maria, kalau dalam bahasa Inggris kan Maria. Kemudian macam-macam sudah. Untuk apa? Alasan mereka tidak mau diberikan aturan-aturan yang disebut sebagai agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara detail tentang perjalanan para nabi dan rasul. Oleh sebab itu para mualaf sebaiknya tidak usah menceritakan, mengotak-atik, membolak-balik, mencari-cari kesalahan Injil kepada orang-orang yang ya siapapun lah sudah. Karena apa, memang sudah tidak dikehendaki oleh Allah untuk melakukan hal itu. Baca Al-Quran, dalami hadis-hadis Nabi, kemudian setelah itu sampaikan kepada manusia. Demikian kita harapan dari Bapak Pendeta ini agar Bu Hajah Irene menyampaikan saja pada yang ada dalam Al-Quran dan ajaran Islam yang lainnya kepada orang lain.